Saudaraku, selamat pagi. Selamat pagi. Hari ini tanggal 15 bulan Agustus tahun 2022. Saya menjumpai Anda di pagi hari ini tanggal 15 Agustus tahun 2022. Seperti biasanya, saya Lukas Samono, asal dari Kabupaten Timur Tengah Selatan Soe. Asal dari Kabupaten Timur Tengah Selatan Soe. Pulau Timur itu masih terbentang. Pulau Timur itu masih terbentang sekitar, saudaraku, 400 km kurang dan lebih, 5 kabupaten dan 1 kota media. Kabupatennya Kabupaten Belu, Kabupaten Roa Malaka, Kabupaten Timur Tengah Utara, juga Kabupaten Kefah, dan Kabupaten Timur Tengah Selatan, Kabupaten Kupang, juga Wali Kota Kupang. Saudaraku, kenapa ini saya khususkan buat orang Timur? Karena orang Timur kebanyakan dulu itu pada tahun 1960-1970 sangat mencintai tanah air Republik Indonesia, yaitu Sumpah Pemuda. Kami bangsa Indonesia dengan ini mengatakan bahwa kami satu bahasa, satu Indonesia, kami satu bangsa, satu Indonesia, dan kami satu tanah air Indonesia. Tapi Sumpah Pemuda itu, saudaraku, Sumpah Pemuda itu sampai hari ini, Sumpah Pemuda itu sudah dilupakan sama orang-orang Timur yang berada di seluruh pelosok dunia, apa yang ada di Pulau Timur sendiri atau di kabupaten-kabupaten lain, di kota-kota lain yang ada di seluruh Indonesia. Saudaraku, saya menjumpai Anda karena di siaran ini sudah mau mendekati tanggal 17 Agustus, tinggal 2 hari lagi. Tanggal 28 Oktober tahun 1928, pemuda dan pemudi bangsa Indonesia, mereka bersumpah bahwa kami satu bangsa, satu Indonesia, bahwa kami satu bahasa Indonesia, bahwa kami satu tanah air Indonesia. Tapi di belakangan hari, bangsa Indonesia ini sudah tinggal kenangan dengan cara provokator agama. Dengan cara provokator agama membuat pecah belah, atau provokator dengan partai politik. Partai politik sengaja dibikin partai banyak supaya tidak bisa dapat dikontrol karena ada partai agama masuk ke dalamnya. Tadi Indonesia merdeka itu tidak dasar agama, tidak parti agama, tidak berjuang, tetapi nenek moyang kita itu berjuang dengan cara kuat tenaga untuk mempertahankan tanah air, untuk mempertahankan bangsa, untuk mempertahankan bumi dan udara dan laut dan segala isinya. Tetapi di belakangan hari ini, saudaraku, di belakangan hari ini Indonesia malah disibukkan dengan satu cara, itu ya cara khilafah, yaitu menyibukkan orang dengan agama. Agama itu membuat orang jadi sibuk, saudaraku. Jadi sampai hari ini kita Pancasila dan Sumpah Pemuda itu dilupakan. Kalau Pancasila saya bacakan buat Anda. Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa yang pertama. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan atau perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah Pancasila kita. Pancasila kita terdiri dari 5 sila. Sila yang pertama, saudaraku, sila yang pertama diyakini bangsa Indonesia bahwa Tuhan pencipta langit, bumi, laut dan segala isinya, Tuhan kita Esa. Sila yang pertama, Tuhan pencipta langit, bumi, laut dan segala isinya, Tuhan kita Esa. Tuhan pencipta langit, bumi, laut dan segala isinya, Tuhan kita Esa. Di Alkitab orang Kristen tercatat 7, 8, 9 ayat Alkitab orang Kristen yang mengatakan bahwa Tuhan pencipta langit, bumi, laut dan segala isinya, Tuhan kita Esa. Saya buktikan buat Anda dasar hukumnya. Dasar hukum yang mengatakan bahwa orang Kristen itu
Di dalam ayat Alkitabnya itu ada kalimat yang berbunyi bahwa Tuhan pencipta langit, bumi, laut dan segala isinya itu Tuhan kita Esa. Contoh, Ulangan pasal 6 ayat yang keempat. Ulangan pasal 6 ayat yang keempat. Ulangan pasal 6 ayat yang keempat. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yang kedua, Yohanes pasal 5 ayat yang ke-44. Bagaimana kamu mencari hormat seorang dari yang lain dan kamu tak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa. Yang ketiga, Yohanes pasal 17 ayat yang kedua. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus anaknya yang telah Engkau utus ke dalam dunia. Yang berikut saudaraku, Markus pasal 12 ayat 32. Kata ahli Taurat itu padanya, tepat sekali guru katamu bahwa dia itu Esa dan tak ada yang lain kecuali dia. Kecuali dia itu adalah Yesus Kristus. Yang berikut saudaraku, Galatia pasal 3 ayat yang ke-20. Galatia pasal 3 ayat yang ke-20. Galatia pasal 3 ayat yang ke-20 saudaraku. Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Seorang pengantara tidak mungkin mewakili satu orang saja, sedangkan Allah pencipta langit, bumi, laut dan segala isinya, Allah kita satu. Seorang pengantara tidak mungkin mewakili satu orang saja, sedangkan Allah pencipta langit, bumi, laut dan segala isinya, Allah kita satu. Yakobus pasal 2 ayat yang ke-19. Yakobus pasal 2 ayat yang ke-19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan juga percaya dan mereka gemetar. Pertama Korintus pasal 8 ayat yang keempat. Tentang makan daging persembahan berhala. Tidak ada berhala, tidak ada juga Allah lain. Tidak ada berhala, tidak ada juga Allah lain kecuali Allah yang Esa. Yang berikut, yang ke-8. Pertama Korintus pasal 8 ayat yang ke-6. Pertama Korintus 8 ayat yang ke-6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang berasal daripadanya segala sesuatu dan untuk Dia kita hidup. Dan satu-satunya Tuhan, yaitu Yesus Kristus namanya. Saudaraku, itulah Pancasila. Itulah Pancasila saudaraku. Saya bacakan Pancasila pagi ini. Saudaraku di Taman Jokowi. Di Taman Jokowi yang dulu disebutnya Taman Burung. Taman Jokowi di Waduk Pluit bagian selatan. Waduk Pluit bagian selatan. Saya membacakan Pancasila untuk Anda. Saudaraku, hari ini tanggal 15 bulan Agustus tahun 2022. Nanti hari Rabu itu perayaan memperingati 77 tahun Indonesia merdeka. Saya berharap Anda dengan saya sebagai orang Timor Asli, Anda dengan saya mempertahankan Sumpah Pemuda, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 saya hanya bacakan pembukaannya saja, bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Oleh sebab itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, maka kita harus bebas dari segala penjajahan bahasa asing. Kita harus bebas dari segala penjajahan budaya asing, sehingga pembangunan di dalam wilayah kesatuan Republik Indonesia dapat tercapai dengan baik dan benar, merata di seluruh wilayah Republik Indonesia. Itulah sebabnya saudaraku, hari-hari belakangan ini kita disibukkan dengan peristiwa yang tidak seharusnya. Saudaraku, Anda sebagai orang Timur, apakah Anda itu polisi? Apakah Anda itu pegawai negeri? Apakah Anda itu mahasiswa?
Apakah Anda itu petani, apakah Anda itu nelayan, atau apakah Anda itu buruh pasar, buruh pabrik, siapapun Anda harus mencintai bangsa Indonesia, dan Anda tidak harus menggunakan cara-cara kekerasan. Mencintai Indonesia dalam arti membangun dengan tidak harus dengan cara kekerasan, saudaraku. Tidak dengan cara kekerasan. Apalagi Anda yang polisi, yang pintu pertama pemegang hukum sebagai aparatur negara, aparatur sipil yang bertugas untuk menyidik setiap kasus, setiap persoalan yang ada di wilayah Republik Indonesia. Saudaraku, kalau Anda orang Timur yang bertugas jadi polisi, saya dengan rendah hati minta Anda supaya Anda melayani masyarakat dengan kasih, dengan sayang. Sebab Anda kalau melayani dengan cara-cara khilafah atau cara-cara kekerasan, Anda tidak akan mencapai satu tujuan, yaitu kemerdekaan Indonesia secara utuh dan benar. Siap merdeka secara utuh ialah merdeka dari penindasan, merdeka dari pembodohan, merdeka dari tipu daya iblis. Iblis bisa menguasai saudara, iblis bisa menguasai saudara dan saya, sehingga saudara mengabaikan yang baik dan memilih yang jahat. Anda, iblis kalau menguasai Anda dengan saya, Anda biar pemegang hukum, Anda bisa memilih yang jahat daripada memilih yang baik. Contoh, kalau ada kasus persoalan itu harus diselesaikan, saudaraku, harus diselesaikan secara adil dan benar. Adil dan benar itu harus bersumber dari sumbernya itu adalah sumber kebenaran. Kalau Anda karakternya karakter ular, maka Anda tidak mencapai kebenaran. Ular itu dia lari itu tidak pernah lurus, dia lari kiri kanan, dan dia tidak pernah lurus. Jadi Anda sebagai penyidik tidak harus cerdik untuk dengan cara menipu. Data itu harus jelas. Kalau data itu ditipu, maka diputar, dibelintir, maka hasilnya nanti tidak baik. Pertama kali harus melayani dengan kasih dan sayang. Anda sebagai petugas kepolisian, Anda harus menyidik, harus memeriksa kasus perkara itu dengan cara dan yang benar. Pertama, saudaraku, hukum yang paling tinggi yang ada sejak dunia jadi sebelum Indonesia merdeka adalah hukum Taurat, 10 hukum Tuhan. Saya bacakan buat Anda. Pertama, Keluaran pasal 20 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-17. Pertama, supaya Anda bisa memeriksa perkara itu dengan lurus, tegak, dan adil, maka Anda, sikap Anda, tingkah laku Anda harus jauh dari pertama, tidak ada di hadapan saudara sebagai penyidik yang menyembah berhala. Tidak ada saudara menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Kalau Anda orang Timur, polisi, tentara yang berasal dari Pulau Timur bagian barat, pegawai negeri, mahasiswa, siapapun Anda, pertama 10 hukum Taurat itu Anda harus tanam di dalam hati Anda. Pikiran, perasaan Anda harus ada di dalam 10 hukum Taurat. Jangan ada padamu Allah lain di hadapan Tuhan. Yang kedua, jangan buat bagi Tuhan itu patung ukiran apapun namanya di depanmu, supaya Anda menyembah atau melihat atau bersembahyang atau percaya kepadanya bahwa dia itu punya kuasa. Berikut, Anda harus beribadah kepada Tuhan, takut akan Tuhan di dalam doa dan sembahyang, di dalam tugas dan pekerjaan itu harus takut akan Tuhan. Yang berikut, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ingatlah hari Sabat dan engkau beribadah. Yang berikut, jangan mencuri. Jangan mencuri, saudaraku. Jangan mencuri itu artinya barang orang tidak boleh diambil, sedikit, besar, ballpoint sekalipun tidak boleh dicuri.
Tidak boleh berzina. Berzina itu lihat, bukan tidur dengan istri orang, bukan tidur dengan anak orang. Lihat paha orang aja, paha perempuan itu kalau lihat dan itu ingin, maka itu sudah berzina. Jangan mencuri, jangan berzina, jangan saksi dusta. Jangan saksi dusta. Kalau kesaksian itu benar, masuk kerja jam 7 atau jam 8 harus bilang saya masuk kerja jam 8. Jangan jam 8 lewat Anda bilang jam 7. Jadi jam itu ditambah. Saudaraku, jangan ingin akan harta benda orang lain. Berarti harta benda orang lain itu tidak boleh kita ingin. Sebagai petugas, supaya apa? Sebagai penegak hukum itu, hukum yang paling utama itu hukum Tuhan. Hukum Musa, 10 hukum Taurat itu yang pertama. Kalau Anda mau sukses di dalam pelayanan Anda, maka 10 hukum Taurat itu harus ada di dalam hati dan pikiran Anda. Yang berikut, tadi saya sudah katakan bahwa jangan ingin akan harta benda orang lain. Jangan mencuri, udah. Jangan ingin istri orang, sudah. Jangan berzina, udah. Nah, sekarang pindah hukum yang berikut. Hukum yang paling tinggi. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu. Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasih sesama manusia itu artinya kalau kasih itu tidak boleh tuntut balasan. Kalau kasih itu tidak boleh emosi. Kasih itu tidak boleh marah. Kalau kasih itu kasih saja. Kasih itu tidak boleh campur politik. Siap kalau kasih campur politik, kasih karena maunya ada sesuatu, maka hasilnya nanti tidak bagus. Kalau kasih saja. Ya itu saudaraku ya. Kasih saja. Karena di Alkitab orang Kristen, Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah karuniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu kasih. Tetapi ada tuntutannya saudaraku. Yohanes 14 ayat yang ke-15. Barang siapa yang mengasihi aku, dia harus turuti perintah-perintahku. Nah itu perintah-perintahnya tadi 10 hukum Taurat. Terus 2 hukum kasih. Itu harus Anda taat. Hukum-hukum negara. Tadi saya sudah bacakan Pancasila, saya sudah bacakan Sumpah Pemuda, Undang-Undang Dasar 1945 pembukaannya saya sudah bacakan. Semuanya itu harus taat sebagai warga Timor Barat. Karena sekarang kalau berita ini disampaikan melalui pesan YouTube atau melalui pesan Facebook, itu penuh dengan tanggung jawab. Anda dengan saya bertanggung jawab di bumi dan di sorga. Di bumi dan di sorga tanggung jawab. Jadi bukan Anda nanti sebentar masuk penjara terus keluar. Udah belum, harus berdoa minta ampun sama Tuhan, baru bisa bebas yang namanya hukuman. Itulah saudaraku, saya sudah bacakan Sumpah Pemuda, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 saya sudah bacakan. Saya sudah bacakan juga 10 hukum Tuhan, 10 hukum Musa. Saya sudah bacakan 2 hukum kasih. Nah, terus saya sudah bacakan bahwa barang siapa di Yohanes 14 ayat yang ke-15, barang siapa yang mengasihi Tuhan, dia harus menuruti perintah-perintahnya. Lah perintahnya itu Anda menolak. Anda sebagai polisi, Anda sebagai tentara, Anda sebagai mahasiswa, Anda sebagai pejabat negara ini, Anda sebagai petani, sebagai nelayan, sebagai buruh pasar, sebagai apa saja Anda menolak hukum Tuhan. Anda menolak hukum Tuhan. Tuhan Yesus turun dari sorga. Markus pasal 1 ayat yang ke-9. Yesus dari Nazaret, dari tanah Galilea. Ia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Yesus dibaptis. Baptis itu dalam arti baptis pengampunan dosa. Karena Yesus turun dari sorga. Iya benar. Tapi Yesus lahir dari Ibu Maria. Ibu Maria melahirkan Yesus, putra Allah. Karena itu lahir dari rahim manusia, maka dia butuh baptisan selam. Supaya ia bisa kembali ke sorga, maka baptisan selam itu berlaku buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus saja baptis. Anda dengan saya menolak. Anda dengan saya menolak baptisan.
Anda jadi palang pintu, justru biang kerok kejahatan dari Anda dengan saya. Biang kerok kejahatan dari Anda dengan saya. Karena menolak. Anda menolak yang namanya baptisan selam. Anda menolak yang namanya baptisan selam, maka Anda adalah sebagai palang pintu orang lain mau masuk surga. Berita yang dari Tuhan Anda tidak sampaikan atau Anda tidak pakai di dalam hidup Anda dengan saya. Di dalam hidup Anda dengan saya, Anda tidak pakai cara Tuhan. Baptisan adalah baptisan pertobatan dosa, baptisan selam. Kalau Anda menolak, Anda biar mau pangkatnya, mau bintangnya, mau 4, mau 5, mau 6, Anda menolak baptisan, maka biang kerok kejahatan sumbernya dari Anda. Biar Anda polisi, biar Anda tentara, biar Anda pegawai negeri, biar rumahnya tingkat sampai ke atas. Tetapi kalau Anda menolak perintah-perintah Tuhan, maka Anda tidak mengasihi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Dan Anda dengan saya harus menerimanya. Baptisan selam sebagai baptisan pertobatan dari dosa. Baptisan selam adalah baptisan pertobatan dari dosa. Anda dengan saya tidak bisa menghindar. Anda sudah lahir di muka bumi. Anda dengan saya, saudaraku yang berasal dari Pulau Timur bagian barat. Anda dengan saya sudah lahir di muka bumi. Anda lahir dari darah yang berdosa. Mazmur pasal 51 ayat 7. Di dalam kandungan ibuku, aku dilahirkan dalam kesalahan. Dan aku diperanakan dengan cara dosa. Dalam cara dosa saya diperanakan. Karena saya wajib hukumnya menerima baptisan selam sebagai baptisan pertobatan dosa. Bertobat dari dosa. Di kandung ibu itu udah berdosa. Lahir itu udah dosa. Jadi baptisan selam itu adalah baptisan pengampunan dosa. Karena Yesus turun dari sorga ke bumi untuk mendamaikan antara Anda dengan Tuhan, saya dengan Tuhan. Kita harus buat perdamaian antara kita dengan Tuhan melalui baptisan. Saudaraku, Yakub pada saat mimpi, dia melihat tangga di kejadian. Yakub bergulat dengan Tuhan. Yakub mimpi, dia melihat tangga, malaikat itu naik turun dari bumi ke sorga, bolak-balik. Saudaraku, syaratnya ke sorga itu adalah harus melalui baptisan, melalui cara Tuhan Yesus. Cara Tuhan Yesus bisa membawa ke sorga. Yohanes pasal 14 ayat 6. Barang siapa mau ke sorga harus melalui aku. Inilah jalan kebenaran dan hidup. Aku jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa mau ke sorga harus melalui aku. Jadi Tuhan Yesus adalah contoh. Dia turun dari sorga ke bumi supaya menjadi jembatan antara Anda dengan Tuhan, antara saya dengan Tuhan. Kita semua yang dilahirkan dari dosa, kita harus berdamai dengan Allah pencipta melalui Yesus Kristus. Lah kalau disuruh baptis saja Anda tidak mau, Anda jadi biang kerok kejahatan. Kalau misalnya Anda jadi penyidik, kasusnya udah benar, Anda perintir, Anda belokkan, malah Anda bikin rekayasa. Kalau polisi yang bikin rekayasa, Anda orang timur, saya minta dengan hormat, Anda harus bertobat. Terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena pertobatan itu, pertobatan dari dosa adalah melalui baptisan selam. Mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, maka Dia akan mengampuni dosa Anda dengan saya. Pagi ini saya mendatangi Anda karena siaran tentang perantara antara Anda dengan Tuhan. Anda berdamai dengan Tuhan, maka perdamaian itu hanya di dalam Yesus yang jadi jembatan, yang jadi penghubung antara Anda dengan Tuhan, antara saya dengan Tuhan. Jadi Anda kalau orang timur, Anda tidak boleh rekayasa kasus. Anda tidak boleh rekayasa kasus
yang benar menjadi salah, apalagi yang salah. Anda kalau orang Timor tidak boleh merekayasa kasus. Terima kasih saudaraku. Pagi ini hari Senin, tanggal 15 bulan Agustus tahun 2022. Sebentar kita rayakan 17 Agustus 1945 ke 2022. Sudah 77 tahun. 77 tahun Indonesia merdeka. Anda dengan saya harus cerdas dalam melaksanakan tugas sebagai pejabat negara, sebagai warga negara, sebagai mahasiswa atau sebagai siapapun Anda. Hari ini saya menjumpai Anda melalui siaran ini sehingga Anda dengan saya merasa tertuduh bahwa hidup di wilayah kesatuan Republik Indonesia harus taat hukum negara, hukum agama, dan kita menjunjung tinggi hak hidup orang lain. Tidak boleh menghilangkan nyawa orang lain dengan cara rekayasa. Tidak boleh menghilangkan nyawa orang lain dengan cara rekayasa. Anda sudah hidup di zaman modern. Anda jangan jadi seperti Kain yang membunuh adiknya Habel karena kebodohan, karena tidak mengerti tentang apa itu yang benar dan apa itu salah. Jadi kalau Anda supaya jangan mempelintir, maka Anda sebagai polisi atau tentara harus jujur. Berdamai dengan Tuhan, pasti Anda berdamai dengan sesama manusia. Dan tugas Anda akan berjalan dengan baik. Terima kasih saudaraku. Pagi ini saya menjumpai Anda kira-kira sekarang sudah jam 7 lebih. Dan saya berterima kasih kepada Anda yang mendengarkan siaran ini. Tadi saya siaran singkat itu tentang kasih Allah yang melalui anak Yesus Kristus menjadi jembatan antara Anda dengan Tuhan, antara saya dengan Tuhan. Tuhan Allah pencipta langit, bumi, laut dan segala isinya. Saya sudah bacakan 8 ayat Alkitab orang Kristen mengatakan bahwa Tuhan Allah pencipta langit, bumi, laut dan segala isinya. Tuhan itu Esa. Dan negara ini milik orang Timor. Dari 17.000 pulau Anda bisa berhak memiliki negara ini kalau Anda benar. Tapi kalau Anda hidup dililit dengan kesalahan, dengan dosa, maka Anda akan menjadi ketakutan sendiri di negara ini. Terima kasih saudaraku, berbahagia bagi Anda yang mendengarkan dan Anda mau manfaatkan siaran ini untuk tujuan benar dan baik. Salam sehat dan salam damai buat Anda. Shalom.